Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, momen aktivasi. Jadi dengan dua kombinasi ini, hal pertama yang aku dapat adalah gini, kayak kamu teraktivasi, ada suatu situasi atau kayak inspirasi, semacam ilham yang semesta kasih buat kamu gitu, mengaktifasi sesuatu yang berhubungan dengan rumah kelima. Rumah kelima ini kata kuncinya passion, tapi ini juga rumah kreativitas, rumah inner child, rumah self love. Juga bisa berhubungan dengan romance ya, romansa. Jadi kayak ada momen aktivasi kamu yang kayak bisa mengaktifasi hal-hal yang tadi aku sebutkan dengan hubungannya rumah kelima ini ya. Atau kayak momen aktivasi kamu memulai suatu perjalanan perjalanan tertentu dalam evolusi jiwa kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Tadi di pre-shuffle tuh aku ngelihat date. Sekarang aku ngelihat date lagi di readingnya kamu. Momen transformasi. Tadi aku bilang ada momen aktivasi. Mungkin momen aktivasi itu kayak sebuah guncangan, sebuah akhir dari suatu situasi. Jadi dia membawa kamu uh, kayak sebuah titik balik gitu loh. Mungkin memang menyakitkan, mungkin kamu gak suka, mungkin kamu gak nyaman, tapi itu membawa kamu ke satu chapter baru yang kedepannya mungkin berapa minggu, berapa bulan, setahun, 2 tahun, kedepannya kamu baru bisa lihat gitu. Makanya momen aktivasi ini, sebagian dari kamu rasanya gak nyaman, di sini ada death, di sini ada tower, lalu sebagian lagi nggak perlu mengalami itu, tapi kayak semacam inspirasi, momen pencerahan, semesta berbicara dengan kamu untuk nih mulai nih suatu perjalanan ini, atau tiba-tiba kamu kayak pengen mulai aja gitu sesuatu yang berhubungan dengan tema rumah kelima yang tadi udah aku bahas di awal. Lalu iya, bisa dipahamin, ini adalah perjalanan kamu menyelami kedalaman diri kamu, menyelami kedalaman misteri alam semesta ini. Lalu bisa juga menyelami kedalaman misalnya rasa takut kamu, trauma kamu, apa yang jadi mental block kamu selama ini. Karena di dasar deck itu ada Four of Swords dan Moon. Four of Swords itu banyak berpikir, lalu ada High Priestess juga. Dan ada Judgment. Banyak banyak major arkananya di reading kamu. Jadi kayak momen aktivasi ini juga bisa membawa kamu lebih jauh dalam mengenal diri kamu, atau lebih jauh dalam misalnya mendalami filosofi, mendalami hubungan sebab akibat, cara kamu mengenali alam semesta ini. Mungkin readingnya kayak terlalu abstrak ya sebagian pesannya, tapi kalau sekarang belum ngerti, suatu saat nanti kamu akan ngerti sih. Gak apa-apa, ada beberapa orang yang perlu mendengar pesan ini. Salah satu tema besar kamu sekitaran kamu nonton reading ini adalah Ace of Pentacles. Apa yang kamu tabur? Apa yang kamu mulai? Atau kayak semesta membuat kamu memulai sesuatu itu dengan synchronicity. Jadi kayak sebuah momen diikuti dengan momen-momen berikutnya, sebuah pertemuan diikuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kayak efek domino gitu ya. Tapi efek dominonya nggak dalam hitungan detik, nanti kamu kaget atau kamu kayak merasa overwhelming gitu ya. Tapi itu tadi, ada deretan-deretan momen, situasi, atau kejadian-kejadian yang akan membawa kamu dengan momen aktivasi ini memulai suatu perjalanan baru. Dan ini bisa berhubungan dengan pentacles kamu, pekerjaan, karir, bisnis, finansial, atau ada sesuatu yang baru di dunia realita kamu yang semesta memberi ruang nih untuk kamu rawat, untuk kamu kembangkan, untuk jadi bagian dari chapter kehidupan kamu yang baru. Karena blessingnya di sini buat kamu, blessing kamu adalah death ya. Ini adalah kartu transformasi. Biasanya death itu netral sih menurut aku, sebagian mengartikannya menakutkan, tapi enggak. Posisinya ada di blessing kamu. Transformasi yang tadi aku bilang, mungkin awalnya nggak enak, mungkin nggak nyaman, tapi ini posisinya ada di blessing kamu ya. Chapter baru ini kamu nggak akan pernah pikir sebelumnya, atau versi diri kamu yang baru ini kamu nggak akan pernah bisa, kayak kamu nggak pernah bisa bayangin sebelumnya kalau kamu bisa jadi versi diri kamu yang sekarang loh, dengan banyak hal yang udah kamu lewatin ya. Lalu perubahan itu sesuatu tak terhindarkan, walaupun mungkin kamu resisten atau ingin bertahan di zona nyaman atau ingin mempertahankan situasi atau hubungan tertentu. Death itu adalah perubahan yang tak terhindarkan. Transformasi itu adalah suatu kata kunci dari death ini ya, perubahan. Ada yang perlu berakhir. Lalu tantangannya adalah resisten. Bisa dari kamu, bisa dari orang-orang di sekitar kamu, atau ada yang menutup hatinya ya, menutup hatinya dengan perubahan ini. Kayak gue mau keadaannya tetap seperti ini aja, gue gak mau ada yang berubah, gue mau walaupun rasanya gak nyaman tapi ini familiar buat gue ya, atau gue lagi protektif nih sama hati gue, atau gue gak mikirin perasaan lo, gue mikirin perasaan gue gimana maunya gue gitu.
Ini yang jadi tantangan kamu. Ini bisa jadi kamu yang lagi menutup hati kamu atau lagi resisten, atau kamu terhubung sama orang-orang tertentu nih yang yang protektif sama hatinya, yang lagi apatis gitu, entah sama kamu atau sama hidup. Dan ini kartu kamu keluar. Sesuatu yang perlu kamu perhatikan adalah harapan untuk melihat ke depan tuh dengan lensa yang optimis, dengan semangat walaupun keadaan ya kita nggak bisa memastikan sih untuk keadaan terus baik-baik aja, untuk terus mulus aja. Tapi ini sebuah pesan tentang harapan gitu. Untuk yang itu tadi, karena perubahan tak terhindarkan dan karena ada momen aktivasi ini, percayalah bahwa semua itu akan menuntun kamu ke suatu tempat yang harusnya kamu berada di situ gitu. Kayak rantai kejadian-kejadian, rantai momen-momen tertentu yang membawa kamu ke suatu tempat. Lalu ini adalah pesan tentang pemulihan ya, karena star itu adalah energi pemulihan. Apa yang perlu kamu lepaskan juga, apa yang udah kamu berhasil kamu lakukan terus kamu lanjutkan, apa yang perlu kamu evaluasi. Misalnya, oh ini gak berhasil, coba cara lain gitu. Atau oh ada sesuatu yang bisa berubah dari hubungan ini, dikomunikasikan, hal-hal semacam itu ya. Lalu dengan star juga kayak ada sesuatu pesan tentang bersinar, bisa jadi ya kayak perjalanan ini membuat kamu jadi sosok yang bersinar gitu. Yang tadi aku bilang di awal, mungkin kamu gak akan pernah berpikir bahwa kamu akan mencapai titik ini untuk kamu melihat versi diri kamu yang ini. Ya, outcome-nya adalah nih, Death sama Tower nih. Ini besar banget sih momen transformasinya. Sebagian dari kamu mungkin ada guncangan yang signifikan, tapi sebagian lagi kayak momen transformasinya itu dimulai dari pikiran dilanjutkan ke hati kamu dilanjutkan dengan perbuatan gitu ya. Jadi fase awalnya tuh dimulai dari diri kamu, bukan dari suatu kejadian di luar diri kamu. Oke, mari kita konfirmasi. Berlayar ke arah yang tenang, berpindah tempat, pindah kerjaan. Kayaknya ini kayak aku mendapatkan pesan yang kuat tentang pindah pekerjaan atau pekerjaan baru, tempat kerja baru, atau kayak alih profesi gitu loh. Contoh paling simpelnya, misalnya kamu tadinya 9 to 5, sekarang kamu membangun bisnis kamu sendiri, atau kamu freelance, atau chapter baru apapun lah yang berhubungan dengan karir gitu, atau pekerjaan kamu masuk ke level yang baru, naik jabatan, naik gaji, naik jumlah klien kamu, jumlah customer kamu. Tapi sebagian lagi ini kayak chapter baru kamu itu dimulai berhubungan dengan perpindahan tempat ya, perpindahan lokasi. Temperance, keseimbangan, transmutasi energi. Transformasi ini kayak transmutasi, misalnya karma kamu, terus mental block kamu, rasa takut kamu, segala energi negatif yang perlu kamu rilis. Ini adalah cara semesta gitu untuk kamu mentransmutasi energi itu ya. Mungkin akarnya dari masa kecil, dari kehidupan sebelumnya. Ada yang perlu kayak dikonversi gitu. Misalnya kesedihan, kemarahan, karma-karma kamu di waktu lampau. Ini adalah momen titik balik kamu untuk kayak ibaratnya reaksi kimia itu untuk jadi sesuatu yang baru, itu energi yang baru, versi diri kamu yang baru, untuk masuk ke dalam chapter hidup kamu yang baru ya. Dan juga ada kayak aku melihat ada intervensi semesta di sini sih. Wujud malaikat itu aku selalu mengartikan ada intervensi semesta di sini, dan ingat keseimbangan gitu. Yang ekstrim itu enggak, atau yang berlebihan itu enggak baik buat hidup. Karena segala sesuatu itu butuh seimbang. Judgment-nya muncul lagi. Kayak kamu tersadar gitu, ada sesuatu hal yang signifikan yang bikin kamu tersadar untuk yang tadi aku bilang dengan star ini ya. Apa nih yang kamu lakukan berhasil? Apa nih yang kamu bisa evaluasi? Atau apa yang perlu kamu komunikasikan? Ace of Wands, inspirasi, semangat. Ada sesuatu tentang semangat, kehilangan semangat yang patah, atau ada semacam mental block gitu ya. Dengan harusnya Ace of Wands itu kartu yang inspiratif, semangat, excited. Dan kalau ini berbicara dengan 5 rumah kelima ya, harus ini sesuatu inspirasi untuk mengeluarkan energi kreatif kamu. Tapi ini posisinya ada di tantangan kamu gitu. Apakah kamu kayak mulai pesimis gitu untuk menjalani ke depannya, atau kamu kayak ngapain sih energi kreatif diekspresiin, kayak buang-buang waktu gitu ya. Energi kreatif itu nggak harus selalu dengan misalnya melukis, menggambar, bernyanyi, nggak harus gitu. Banyak cara-cara dengan pekerjaan kita juga bisa mengekspresikan energi kreatif gitu, kayak melakukan hal yang berbeda, membuat segala sesuatu lebih efisien. Seperti itu ya. Tapi memang ada semacam sesuatu yang berhubungan dengan inspirasi yang hilang, semangat yang hilang gitu, dan memang butuh waktu untuk bangkit kembali dengan situasi ini. Bersinar. Ada sesuatu tentang bersinar. Kamu bersinar, lihat. Star itu bersinar. Six of Wands bersinar. Untuk ini, kayaknya
kayaknya ada yang berubah signifikan dari diri kamu dengan momen transformasi ini ya. Jadi kayak glow up kamu tuh gak cuma di dalam tapi juga di luar, dan itu bikin orang-orang melihat ke kamu gitu, kayak orang tuh respect sama kamu dengan kepribadian kamu, dengan transformasi kamu, dengan kualitas kerja kamu. Bahkan mungkin ini bersinar dalam artian juga kayak ada orang-orang yang punya ketertarikan gitu untuk jadi seseorang yang signifikan buat hidup kamu ya. Lalu yang terakhir, Hermit. Ada banyak momen untuk berpikir ya. Yang itu tadi, kayak tema ini berulang-ulang gitu. Ada sesuatu yang perlu kamu evaluasi. Ya, kamu pikirkan dengan betul dan jujur sama hati kamu. Mana yang berfungsi, mana yang berjalan, mana yang perlu kamu komunikasikan. Oh, ada ganjelan di sini, di sini. Oh, ini kayaknya bisa berubah deh. Hal seperti itu. Tapi kuncinya adalah kamu jujur gitu. Dan itu kamu nggak boleh pendem-pendem ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.